siang ini jam 3:05. Oke, sengaja bikin video siang-siang begini karena biasanya jam segini tuh sepi, karena biasanya orang sini tuh rada-rada kayak vampir guys, sama matahari. Tapi matahari ini ya bukan matahari yang di mall ya. Oke. Tapi biarpun kita ini nggak takut matahari ya, tapi tetap aja harus dijaga dan dirawat. Mau pakai body lotion dulu guys. Bentar ya, terus kita ngobrol. Kayaknya di sini lumayan deh tempatnya. Agak adem di bawah pohon, nggak di pinggir jalan kayak tadi. Guys, aku mau tanya deh ke kalian ada nggak sih yang lahir di tahun 90-an terus ngerasain di zaman tahun 2012, 2011 gitu di masa remaja kalian? Jujur aku mau cerita sekalian ya, masa remaja aku di tahun 2011 dari tahun 2012. Gini ya, di tahun segitu, di tahun 2011 2012 itu aku SMP ya. Itu aku usia kayak 13 tahun, pokoknya di usia aku masih remaja, masih puber gitu. Dan di tahun segitu FYI itu skincare belum ada kayak sekarang. Mungkin ada, cuman masih belum variatif sekarang gitu. Jadi infonya di tahun segitu pas aku remaja, aku punya pubertas yang tanda-tandanya ialah banyak muncul jerawat. Bukan banyak lagi sih, hampir satu muka tuh tumbuh jerawat. Itu waktu aku SMP ya, dari usia 12 tahun sampai usia kurang lebih 15-16 tahun. Dan kalian tahu nggak komentar orang-orang kalau ngeliat muka aku dulu? Her, kenapa mukanya? Her, kok mukanya sekarang hancur? Her, kenapa mukanya rusak gitu? Secara, ya Tuhan, aku juga nggak pengen kali punya muka begini. Terus karena keseringan ditanya begitu dan aku nggak tahan ya, kayak stres aja gitu, anak remaja ditanyain yang hal-hal begitu yang which is aku aja nggak tahu apa penyebabnya ya. Ya penyebabnya kalau aku cari di Google ya karena masa pubertas aja. Emang tanda-tanda pubertas itu orang kan beda-beda. Kalau aku ya emang waktu itu tuh banyak tumbuh jerawat gitu di muka lah. By the way guys, banyak bocil di sini. Tuh, asik banget ya. Jadi karena kebanyakan dikasih pertanyaan begitu sama orang-orang ya, sama teman sekolah, sama guru di sekolah, sama tante aku di rumah, sama mama aku, sama sepupu, semua tetangga-tetangga nanyanya hal-hal seperti itu. Jadi dulu aku inget banget aku coba pakai sabun muka ya, sabun muka kayak kalau dulu sih sabun muka nggak variatif kayak sekarang ya, adanya cuman paling Garnier, kalau nggak Pond's White Beauty gitu. Jadi aku pakainya dulu tuh sabun mukanya Pond's White Beauty. Kalau kalian tahu dulu tuh ada namanya sampai sekarang masih ada sih Pond's White Beauty yang varian apa ya, charcoal kalau nggak salah. Itu bagus tuh. Dulu aku pakai itu. Terus kalau krim aku cobanya pakai Pond's White Beauty yang varian warna pink. Tapi masalahnya adalah itu kan krim itu tik ya, waktu itu tuh itu fokusnya ke pencerah, sedangkan problem kulit aku dulu itu berminyak dan berjerawat, dan sebenarnya itu kurang cocok. Hasilnya apa di muka? Jadi hasilnya ngedemplok lah di muka. Dan gimana problem kulit itu? Ya kulit aku itu berangsur-angsur pulih seiring dengan bertambahnya usia itu berangsur-angsur pulih. Dan waktu itu tuh aku inget banget puncaknya itu kayaknya di umur aku 18 tahun sampai 19 tahun gitu. Jadi ya kadang-kadang itu agak iri juga sih sama bocil zaman sekarang. Kalau sekarang kan anak SMP, anak SMA kan udah enak gitu, udah skincarenya udah lengkap, udah variatif, udah tahu namanya cushion, udah tahu namanya BB cream, udah tahu namanya toner, udah tahu namanya day cream, night cream, moisturizer. Kalau zaman aku dulu nggak ada ya, zaman aku dulu, apalagi waktu aku SMP itu nggak ada yang begituan. Intinya dari pengalaman hidup aku itu, yang masa remaja aku mengalami problem di kulit, terutama masalah jerawat, dan bisa disebut aku itu mantan acne fighter ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang kayak ngerawat dirinya banget, dia pakai dia cuci muka sebelum tidur, dia selalu pakai pelembab, pakai serum, takut ada jerawat, takut kena debu, takut tangan kepegang ke muka, ya kalian mungkin nggak tahu aja pengalaman hidupnya, kalian mungkin nggak tahu aja hal apa yang dia lewati. Secara ya semua
semua orang tuh kan lahir dengan kekurangannya masing-masing, tapi nggak semua orang itu bisa menerima kekurangannya orang lain, tapi dia pun nggak sadar kalau dia pun sendiri itu juga punya kekurangan. Jadi daripada kita sibuk ngehina orang lain, daripada kita sibuk ngurusin orang lain, mending kita fokus ke diri kita sendiri. Mendingan kita fokus memperbaiki diri lah, upgrade diri lah. Kalau kita punya kekurangan, jadikan kekurangan itu sebagai hal unik di diri kita. Oke, udah cukup ceritanya. Kalau kalian mau cerita yang lebih panjang lagi soal pengalaman aku itu, bisa di komen, nanti aku ceritain yang lebih panjang lagi. Oke, udah segitu aja, sampai ketemu lagi, bye bye.